Mana mungkin menghilangkan kemiskinan? Apa? Mau kasih makan bergizi? Hahaha, ketawa. Di awal mereka tertawakan saya dan saya tahu mereka mengancam saya. Saya tahu saya. Program makan bergizi gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto bikin negara-negara maju ketar-ketir. Mungkin banyak yang berpikir program ini bukanlah hal yang begitu penting. Tapi ternyata ini bukan cuma soal makanan, ini berkaitan dengan masa depan bangsa, soal kemandirian dan soal bagaimana Indonesia bisa bangkit jadi kekuatan besar dunia. Negara-negara seperti Amerika, Jepang, bahkan Singapura selama ini menikmati keuntungan besar dari kelemahan kita, terutama soal sumber daya manusia. Tapi kalau program ini berhasil, mereka nggak bakal bisa lagi memandang kita sebelah mata. Karena dengan SDM yang sehat, cerdas dan mandiri, Indonesia bisa jadi ancaman serius buat dominasi mereka di panggung global. Lantas, kenapa program ini dianggap berbahaya oleh antek-antek asing? Dan gimana sebenarnya Presiden Prabowo ingin membawa perubahan besar untuk masa depan Indonesia? Yuk kita bahas! Program makan bergizi gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto bukanlah sekedar kebijakan populis untuk menarik perhatian masyarakat. Program ini lahir dari keprihatinan mendalam terhadap kondisi generasi muda Indonesia yang masih menghadapi masalah gizi buruk dan stunting. Menurut data terbaru, Indonesia masih memiliki tingkat stunting yang cukup tinggi yang berdampak langsung pada pertumbuhan fisik, kecerdasan, dan produktivitas generasi penerus bangsa. Prabowo memahami bahwa gizi adalah fondasi penting untuk menciptakan SDM unggul. Tanpa asupan makanan yang bergizi, mustahil anak-anak Indonesia dapat bersaing secara global. Oleh karena itu, program ini dirancang untuk memastikan semua anak Indonesia, terutama dari keluarga kurang mampu, memiliki akses terhadap makanan sehat yang bergizi setiap harinya. Namun, ini bukan sekedar soal memberi makan. Prabowo ingin menciptakan sebuah sistem yang berkelanjutan, di mana program ini juga mendukung sektor pertanian dan peternakan lokal. Bayangkan, jika seluruh bahan makanan seperti beras, sayur, buah, daging, dan susu yang digunakan dalam program ini berasal dari hasil produksi petani dan peternak Indonesia, hal ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan mereka, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan nasional. Lebih dari itu, Prabowo juga melihat ini sebagai langkah strategis untuk membangun generasi yang lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih sehat. Dengan gizi yang terpenuhi, anak-anak Indonesia tidak hanya akan memiliki tubuh yang lebih sehat, tetapi juga otak yang lebih cerdas. Pada akhirnya, mereka akan tumbuh menjadi generasi yang mampu membawa Indonesia bersaing dengan negara-negara maju. Namun, ide besar ini tentu saja tidak luput dari tantangan. Banyak pihak baik dalam maupun luar negeri memandang program ini dengan skeptis. Mengapa? Karena mereka tahu jika program ini berhasil, Indonesia akan memiliki SDM yang tidak lagi mudah dikendalikan. Negara ini akan bangkit menjadi kekuatan global, dan itu adalah ancaman besar bagi negara-negara maju yang selama ini mengambil keuntungan dari kelemahan Indonesia. Jadi, program makan bergizi gratis ini bukan sekedar proyek sosial, tetapi sebuah revolusi untuk menciptakan masa depan Indonesia yang lebih mandiri, kuat, dan disegani di dunia. Ada kekhawatiran tersembunyi dari beberapa negara maju yang selama ini diuntungkan dengan kelemahan Indonesia, terutama dalam hal kualitas sumber daya manusia. Negara-negara seperti Amerika Serikat,
Jepang, Singapura hingga Tiongkok merasa terganggu dengan potensi dampak besar dari kebijakan ini. Amerika Serikat sebagai negara dengan ekonomi terbesar di dunia memiliki kepentingan besar dalam menjaga kestabilan ekonomi global. Dalam beberapa dekade terakhir, Amerika Serikat telah banyak mengandalkan pasokan bahan baku dari negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Namun, jika Indonesia memiliki generasi muda yang sehat dan cerdas, mereka akan semakin mampu bersaing secara global, bahkan dalam teknologi dan inovasi. Potensi kemandirian Indonesia yang lebih kuat membuat Amerika Serikat khawatir karena akan berkurang ketergantungan negara-negara berkembang kepada ekonomi mereka. Jepang dikenal dengan kualitas SDM yang luar biasa, di mana mereka telah berinvestasi besar dalam pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan generasi unggul. Namun, jika Indonesia mampu membangun SDM yang sebanding atau bahkan lebih baik, hal ini akan menciptakan persaingan yang sangat ketat, terutama dalam bidang teknologi, manufaktur, dan industri. Jepang, yang saat ini menguasai pasar Asia, pasti tidak ingin melihat Indonesia berkembang dengan pesat sebagai kekuatan baru yang bisa menyaingi dominasi mereka. Singapura selalu menjadi pusat ekonomi dan finansial di Asia Tenggara dengan fokus pada teknologi dan pendidikan. Mereka tahu betul bahwa kualitas SDM menjadi faktor utama dalam mempertahankan keunggulan tersebut. Jika Indonesia berhasil mengimplementasikan program makan bergizi gratis dengan sukses, maka akan ada perubahan besar dalam kualitas tenaga kerja Indonesia yang dapat bersaing secara langsung dengan tenaga kerja Singapura yang selama ini dipandang lebih unggul. Hal ini tentu menjadi ancaman bagi stabilitas ekonomi dan politik mereka di kawasan. Tiongkok, sebagai negara dengan populasi terbesar di dunia dan salah satu kekuatan ekonomi utama, merasakan dampak dari kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Jika Indonesia memiliki generasi muda yang lebih cerdas dan lebih produktif, Tiongkok tidak hanya akan menghadapi persaingan yang lebih ketat dalam perdagangan dan investasi, tetapi juga dalam pengembangan teknologi. Mengingat posisi Indonesia yang strategis di Asia, perubahan ini bisa mempengaruhi pengaruh ekonomi Tiongkok di kawasan tersebut. Dengan kualitas SDM yang meningkat berkat program makan bergizi gratis, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi kekuatan besar yang sulit dikendalikan. Hal inilah yang membuat negara-negara besar khawatir, karena mereka tahu bahwa jika Indonesia bangkit, mereka akan kehilangan banyak keuntungan yang selama ini mereka nikmati. Nah, gimana menurut teman-teman? Komen di bawah ya. Sekian dulu informasi dari kita. Mimin pamit. See you on the next video.